Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Pak Zainun. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah laporan praktikum metalografi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safiuddin, NBI 1421800.01, mahasiswa Teknik Mesin Untak Surabaya. Tujuan praktikum ini atau percobaan adalah yang pertama, untuk mengamati struktur mikro, butir kristal, batas butir, ukuran butir, dan jumlah butir. Yang kedua adalah mengamati fase-fase yang ada pada logam. Yang ketiga, mengamati cacat pada logam. Yang keempat, mengetahui pengaruh etsa dan waktu etsa terhadap struktur mikro. Adapun contoh proses metalografi sebagai berikut. Metalografi. Metalografi adalah suatu teknik atau metode persiapan material untuk mengukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari informasi yang terdapat pada material yang dapat kita amati. Langkah pertama yang penting adalah seperti yang pertama, pemotongan spesimen, yang kedua penggerendaan dan pengecaan, pemolasan juga pengecaan. Ya, seperti itu. Ya, seperti pada contoh ada piston, terus crankshaft dan lain-lain. Perumpamannya kita menggunakan ST441, di mana yang pertama kita lakukan pemotongan pada spesimen. Nah, ini adalah proses pemotongannya. Setelah pemotongan dilakukan sebuah pembingkaian atau mounting supaya mempermudah melihat struktur mikro. Setelah itu baru ke proses penggerindaan atau pengampelasan dan di mana pada proses ini penggunaan dapat dilakukan penggunaan partikel abrasif tertentu yang berperan sebagai alat motong secara berulang-ulang. Nah, perbedaan pada penggerindaan dan pengampelasan adalah terletak pada batasan kecepatan. Dari dua cara tersebut, yang pertama penggerindaan. Nah, penggerindaan adalah suatu proses yang memerlukan pergerakan permukaan agresif yang cepat sehingga timbulnya proses padat permukaan spesimen. Yang kedua adalah pengampelasan, di mana fungsinya sendiri untuk mereduksi suatu permukaan dengan pergerakan permukaan abrasif yang bergerak relatif lambat, sehingga panas yang dihasilkan tidak terlalu signifikan. Nah, seperti ini prosesnya kurang lebih. Ya, saya percepat. Setelah itu dilakukan pengeringan sebelum masuk ke pengecaan. Ya, ini proses pengecaan di mana pengecaan sendiri dilakukan dalam proses metalografi untuk melihat struktur mikro dengan alat mikroskop aktif. Ya, nah, sini. Setelah itu taruh spesimen pada alat ukur mikroskop untuk mengetahui perubahan struktur mikro pada spesimen. Nah, hasilnya akan tampak pada layar seperti ini. Terdapat gambaran struktur mikro pada spesimen yang kita uji. Ya, seperti ini ada ferrit perlitnya sudah terlihat. Ya, mungkin itu saja dari videonya. Saya akan lanjut ke sebuah presentasi saya. Oke, data percobaan. Nah, ini adalah sebuah data percobaan yang akan saya jelaskan nanti. Oke. Nah, struktur-struktur pada diagram FEC. Yang pertama ada ferrit. Ferrit sendiri merupakan
yang kedua ferrit, austenit, dan juga perlit dan cementit. Nah, di mana ferrit adalah fase larutan yang memiliki struktur BBC atau body centered cubic. Nah, ferrit itu adalah dalam keadaan setimbang dapat dipertemukan pada temperatur ruang. Ya, pada temperatur ruang, kelarutan karbon di dalam alfa ferrit hanyalah sekitar 0,05%. Sedangkan austenit, austenit adalah fase yang memiliki struktur atom FCC atau phase center kubik. Dalam keadaan setimbang fase austenit ditemukan pada temperatur tinggi. Nah, terus ke perlit, di mana perlit adalah suatu campuran laminar dari ferrit dan cementit. Konstituen ini terbentuk dari dekomposisi austenit melalui reaksi eutektoid pada keadaan setimbang. Yang terakhir adalah sementit atau karbid dalam sistem paduan berbasis besi adalah stoichiometric intermetallic yang keras dan ketas. Nama sementit berasal dari kata cementum yang berarti stone chip atau lempengan batu. Setelah itu ladeburite. Nah, ladeburite merupakan campuran halus antara fase perlit dan fase sementit. Karena kandungan sementit lebih banyak, maka fase ladeburite mempunyai sifat yang sangat ketas dan keras. Ya, saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang diagram fase EC. Oke, dimulai dari sini. Ini adalah untuk garis temperatur untuk satuan derajat Celcius, sedangkan yang di sini untuk satuan derajat Fahrenheit. Ya. Setelah itu terdapat simbol-simbol seperti ini. Ini ada simbol gamma yang berarti di dalam sini adalah terdapat sebuah austenite solid solution of carbon gamma. Setelah itu ada delta iron di sebelah sini. Batasnya delta iron sini. Ya, sebelah sini. Setelah itu ada alpha, kemudian cementit sebelah sini. Nah, pada ST41 tanpa perlakuan panas, suhu kamar terdapat pada 30 derajat Celcius temperaturnya. Jadi karbon kurang lebih yang di dalam ST41 terdapat kandungan 0,4% karbon atau berada di sebelah sini. Ya, fase yang terbentuk adalah fase perlit sama ferrit. Di antaranya dua itu jadi 50% ferrit dan 50% perlit. Tuh. Nah, ketika suhu sudah mencapai hampir mencapai ke titik didih atau di sebelah sini, nah itu kurang lebih temperaturnya 500 sampai 600, di mana karbon turun hingga 0,4%. Jadi persentase fase perlitnya naik, kemudian lebih banyak ferrit, lebih perlitnya naik, terus ferritnya lebih sedikit. Ketika suhu dipanaskan hingga 1500 atau mencapai sebelah sini, oke sebelah sini, nah, jadi muncul sebelah sini. Nah, itu akan terdapat karbonnya naik 1% atau di atas 0,4. Jadi garisnya terdapat di sini. Ya, jadi yang terbentuk adalah austenite solid of carbon in gamma iron. Seperti itu kurang lebihnya. Untuk pembatasannya sendiri, yang sebelah sini adalah untuk liquid, ini untuk padat, yang ini untuk cair. Kurang lebih seperti itu untuk diagram fase.
Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Ya. Kita hapus dulu. Oke, mohon maaf. Kita lanjut. Ya, kita lanjut. Setelah itu ke macam-macam perlakuan panas, di mana ada annealing, normalizing, hardening, dan juga tempering. Nah, di proses annealing, tujuan untuk annealing adalah dengan menggunakan logam dan mengembalikan ketegangan logam. Yang kedua, normalizing, di mana dapat diartikan sebagai proses untuk mengembalikan sifat logam kembali ke kondisi sifat yang seharusnya. Yang ketiga, tempering, di mana dilakukan tujuannya mengorbankan sekian persen kekerasan logam untuk menukarkan dengan kelebihan dalam kepadan dan kelarutan. Yang terakhir adalah proses hardening, di mana proses hardening sendiri untuk menambah kekerasan, khususnya bagian permukaan logam, seperti pada benda obeng, pisau potong, piston, dan lain-lain. Lanjut pada analisa data, ada 4 perlakuan panas, annealing, dan juga hardening. Pada proses ini bisa kita lihat pada sini, terlihat pada gambar unsur perlit dan unsur ferrit lebih dominan. Maaf, ada kesalahan. Ya. Oke. Kita lihat pada sini, pada perlakuan panas, terlihat pada gambar unsur perlit dan unsur ferrit lebih dominan daripada pada unsur cemented. Unsur cemented akan membesar jika terjadi perlakuan panas terhadap benda kerja. Yang kedua, proses annealing. Nah, terlihat pada gambar unsur perlit dan ferrit lebih dominan daripada cemented. Nah, cemented mulai membesar, ya, karena terjadi perlakuan panas sehingga benda kerja di mana struktur ferrit lebih dominan. Nah, yang ketiga, hardening. Terlihat pada gambar unsur perlit dan cemented lebih dominan daripada ferrit, dan cemented mulai membesar karena terjadi perlakuan panas sehingga benda di mana unsur perlit lebih dominan dan struktur ferrit lebih sedikit jumlahnya, sehingga kekerasannya bertambah. Nah, jadi kalau ini kekerasannya bertambah, annealing kekerasannya masih rendah. Nah, itu seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah struktur mikro S41 memiliki kekerasan paling tinggi. Nah, waktu perlakuan hardening itu terlihat waktu hardening itu terlihat dari banyaknya unsur perlit dan keadaan unsur yang paling rapuh. Ketika tanpa perlakuan karena unsur valid yang dominan. Kalau lebih seperti itu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.